Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang melihat video ini pastinya ingin mengetahui tentang tuntunan sholat duha, yang bisa jadi teman-teman ingin menambahkan amalan-amalan sunnah sebab yang wajibnya udah bisa dijaga. Jadi, aku ingin sharing tentang tuntunan untuk melakukan sholat duha agar kita sama-sama tahu gimana sih sebenarnya sholat duha ini. Sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pada waktu pagi atau pada waktu duha, ketika matahari sedang naik setinggi tombak atau sepenggalan atas kepala, yang kira-kira di jam 7 hingga 15 menit sebelum zuhur. Hukum sholat duha sendiri udah jelas sunnah, dan ada beberapa hadis nih terkait dengan sholat duha. Salah satunya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Kasihku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah berwasiat kepadaku tentang 3 perkara agar jangan aku tinggalkan hingga mati: puasa 3 hari setiap bulan, sholat duha, dan tidur dalam keadaan sudah melakukan sholat witir." Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ada beberapa keutamaan kalau kita mengerjakan sholat duha ini. Nah, contohnya dalam hadis dari Nu'aim bin Ghafar al-Ghatafani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, janganlah engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di awal waktu, yaitu di waktu duha, maka itu akan mencukupimu di akhir itu juga, di akhir siang." Gitu. Hadis riwayat Tirmidzi. Sholat duha juga disebut sebagai sholat awabin, yaitu sholatnya orang-orang yang banyak kembali kepada Allah. Sholat duha sedikitnya itu dikerjakan 2 rakaat dan sebanyaknya ialah 12 rakaat. Ada juga yang berpendapat bahwa tidak memiliki batasan dalam mengerjakan sholat duha ini. Namun caranya dengan 2 rakaat 1 salam. Dan untuk tuntunannya atau rukunnya itu sebenarnya sama seperti sholat fardu atau sholat sunnah yang lain seperti sholat rawatib, baik gerakannya maupun bacaannya, yang dimulai dari takbiratul ihram dan doa iftitah, al-fatihah, hingga diakhiri dengan salam. Nah, bedanya apa nih? Bedanya terletak pada niat dan juga doa setelah kita melakukan sholat duha. Untuk niatnya sendiri, semua ulama itu sepakat bahwa niat tempatnya di hati, jadi nggak wajib untuk melafalkan niat. Tapi ada beberapa jumhur ulama nih selain mazhab Maliki yang berpendapat bahwa hukumnya itu sunnah untuk melafalkan niat, sebab itu bisa membantu hati kita bahwa kita tuh benar-benar berniat gitu loh. Jadi untuk mazhab Maliki sendiri, mereka itu berpendapat bahwa yang terbaik adalah tidak melafalkan niatnya karena nggak ada contoh dari Rasulullah. Nah, untuk niat sendiri nih, kalau teman-teman ingin melafalkan, itu sholli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Ketika membaca itu teman-teman langsung bisa tahbiratul ihram dan membaca surah Fatihah. Dan untuk surat-surat setelah Al-Fatihah itu teman-teman bisa membaca surah apapun. Nah, ada satu hadis nih yang menganjurkan kita untuk membaca surah Asy-Syam pada rakaat pertama dan Ad-Duha pada rakaat kedua. Padahal hadis di atas itulah hadis palsu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Albani. Beliau mengatakan kalau hadis ini palsu karena cacatnya ada pada salah satu perawinya yang bernama Musyaji' bin Amr. Hadis ini juga didoifkan oleh Al-Munawi dalam Faidul Qadir sebab perawi yang bernama Musyaji' ini. Maka kesimpulan yang bisa kita lihat, hadis yang menganjurkan sholat duha dengan membaca surah tertentu pada saat setelah kita membaca surah Al-Fatihah itu dhaif. Jadi kita bisa membaca surah apapun. Kalaupun mau kita membaca surah Asy-Syam dan juga Ad-Duha, maka itu juga baik, tapi tidak ada pengkhususan di dalamnya. Nah, untuk sholat duha sendiri, doa setelah sholat duha yaitu Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal asmata asmatuka. Allahumma in kana rizqi fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu
wa in kana mu'assaran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika adini ma taita ibadakas salihin. Nah, jadi itu tadi nih tuntunan atau panduan dalam melaksanakan sholat duha. Jadi teman-teman langsung bisa gaskan, ambil sajadah dan ambil wudhu untuk merasakan sendiri manfaat mengerjakan sholat duha ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.